Kalau kita lihat, banyak sekali hal-hal yang misterius di dalam diri kita. Sayangnya nggak ada satupun ataupun orang yang bisa meyakinkan kita sebelum kamu ketemu channel ini. Iya, izinkan saya sebagai sahabat kamu kembali membuka rahasia yang ada di dalam diri kita ini loh. Betul, kali ini kita akan kembali membongkar diri kita sendiri. Ini menarik. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kalau kita bicara soal Podcast Pagi, sahabat Pagar Kehidupan udah pada tahu ya, apapun yang terjadi di Podcast Pagi biasanya bisa mencerahkan hati. Termasuk seperti yang akan saya bahas di hari ini. Seizin Tuhan, insya Allah ini bisa kembali membuat hati kamu yang lagi sendu-sendu nggak jelas, menjadi jelas dan terang seterang-terangnya. Tahu nggak? Ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada kamu, tolong dengarkan baik-baik. Gini, kalau kamu saya tanya, sadar nggak sih, apapun yang ingin kita capai dalam hidup, itu sebenarnya nggak bisa kita capai. Nggak bisa. Saya ulangi ya. Apapun yang ingin kamu capai dalam hidup, apapun bentuknya, itu sebenarnya tidak bisa kamu capai. Loh, kenapa? Karena pada dasarnya, kita sebagai manusia ini, kalau jujur, nggak akan pernah tahu apa sih dasarnya kita ngejar itu. Coba, sekarang ini menarik nih. Sekarang saya ingin coba kamu ngelihat ke dalam dirimu sendiri. Jujur ya, kalau seandainya saya di samping kamu dan saya tanya kepada kamu, pikirkan satu hal yang pengen kamu dapatkan dalam hidup, apapun itu. Saya tanya, kenapa dirimu merasa bahwa kamu harus mencapai titik itu atau mendapatkan hal itu? Jawab dengan jelas, kenapa? Saya tebak ya. Apapun jawaban kamu, dasarnya sama. Karena itu bisa membuat saya bahagia, Mas. Nah, ini dia nih letak kesalahannya. Sekarang coba kita jawab secara logis ya. Mau? Pagar kehidupan itu logis, bukan teori belaka. Saya ingin tanya balik kepada kamu. Tahu dari mana apa yang sedang kamu kejar ini nih, itu bisa membuatmu bahagia? Tahu dari mana? Nah ini loh, ini yang membuat keinginan kita kadang-kadang itu udah capek-capek dikejar, begitu dapet malah bikin kita sedih. Ayo, pernah nggak kamu punya sebuah pengalaman pahit gini, maaf ya, diri kamu berusaha mencapai seseorang yang kamu cinta, ini percintaan dulu nih, dapet tuh, begitu udah dapet seneng dong, happy, bahagia gitu loh, akhirnya mungkin nikah. Tapi begitu nikah, ini sering banget nih terjadi. Orang itu jadi kecewa. Kenapa? Kok ternyata dia tidak sesuai harapan saya, Mas. Sebelum saya menikah dengan dia, saya itu ngebet banget pengen dapetin hati dia. Tapi begitu udah dapet kok kayaknya rasanya hambar gitu loh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya, dalam urusan percintaan, dalam urusan keuangan, dalam urusan apapun, rumusnya sama. Yaitu apa yang kita pikir itu bukanlah apa yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Saya ulangi ya, ini daging banget nih, ini penting banget. Apa yang kita pikir itu cuman asumsi belaka doang. Tidak sama dengan kenyataan sebenarnya. Titik. Itu loh yang membuat kita kadang-kadang udah mendapatkan segalanya kok jadi hampa ya, Mas. Salah saya apa sih? Apa karena dosa saya terlalu banyak, Mas? Jadinya saya mendapatkan ini, udah dapet nih semua, tapi kok nggak ada rasanya gitu loh. Gaji dari kecil sampai gede, saya ngerasain, Mas. Saya pengen nih gaji saya segini dulu, Mas. Tapi kok udah mencapai gaji segini, rasanya kok hambar ya, Mas. Dulu waktu jomblo, Mas, aduh, saya tuh ngenes banget, Mas. Saking ngenesnya saya pengen banget punya pacar.
Begitu punya pacar, bahkan dinikahin tuh pacar seperti yang kamu mau bener-bener, kok kenyataannya beda. Nggak sesuai dengan apa yang kamu pikir dulu sewaktu masih jomblo. Ada apa gerangan? Nah, udah mulai sadar ya? Udah mulai mengangguk-anggukan kepala sedikit demi sedikit, itu berarti kamu sudah menyatu nih frekuensinya dengan saya, sudah mulai sadar bahwa apa yang saya katakan ini benar-benar fakta dalam hidup kamu. Nah, sekarang gini, Mas, kalau gitu saya harus gimana dong, Mas? Apakah saya tidak boleh punya sebuah tujuan hidup yang besar? Apakah saya tidak boleh punya impian yang besar dan oke gitu, Mas? Apa yang harus saya lakukan kalau gitu? Jawabannya sederhana. Pahami sebuah konsep kehidupan yang bernama sadar cobaan. Saya ulangi ya. Pahami konsep kehidupan yang bernama sadar cobaan. Mas, apa itu sadar cobaan? Saya baru dengar, Mas. Gini, sadar nggak sih, cobaan dalam hidup kita tuh nggak selamanya yang sakit-sakit, perih-perih, nggak. Cobaan itu, semua hal dalam hidup kita itu bisa jadi cobaan. Termasuk yang enak-enak. Kamu tahu nggak, hal-hal yang enak-enak itu merupakan cobaan buat kita. Uang yang banyak, pacar yang cantik atau istri yang cantik, suami yang ganteng, suami yang mapan, jabatan yang oke, fans yang banyak, subscriber yang banyak, follower yang banyak, apapun dunia yang kamu mau, itu adalah cobaan. Artinya, cobaan itu kan kata dasarnya adalah apa? Coba, betul. Berarti kalau cobaan, itu tes buat saya, Mas. Iya, betul. Uang yang kamu punya, itu adalah tes buat kamu. Bukan buat dinikmatin. Pasangan yang kita punya, seperti apapun sifatnya, itu tes buat kita. Bukan buat dinikmatin doang. Sadar? Subscriber yang banyak, follower yang banyak, puji-pujian yang banyak, itu tes buat kita loh, bukan buat dinikmatin doang. Sadar nggak sih? Halo? Sadar? Jadi kalau pola pikirnya begini, kita nggak lagi menganggap bahwa semua itu harus enak-enak. Enggak. Pasangan kita kalau lagi nyenengin ya nyenengin, tapi begitu nyebelin jangan ditinggalin dong. Kenapa sih? Uang kalau lagi banyak, ya alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur. Tapi kok jadi hampa? Jadi hampa karena kamu tidak merasakan bahwa uang ini bukan untuk dinikmati doang. Uang ini cobaan. Bagi tuh uang sebagai sedekah kepada orang-orang susah, baru kerasa nikmatnya. Setuju nggak? Halo? Setuju? Kalau setuju, berarti kita sama-sama sepakat nih ya, bahwa semua ini pada dasarnya memang cobaan. Dan cara menghadapi cobaan yang kata dasarnya adalah coba, kita nggak boleh pengen merasakan enaknya doang. Kita harus sadar, ini ujian nih. Ini tes nih dari Tuhan nih. Karena ini tes dari Tuhan, cara saya menghadapinya bukan dinikmati, Mas. Tapi seperti kita ujian, dihadapi dengan penuh ketekunan, fokus. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Nanti ngiri sama kesenangan orang. Bener apa bener? Nah, udah jelas ya? Sekarang gini, sebentar. Kalau sampai sini doang, kamu sudah jelas. Tapi kalau nggak dikasih contoh, nanti bingung. Bener nggak? Sekarang izinkan saya di bagian ini untuk ngasih contoh satu demi satu. Supaya kamu sebagai sahabat saya udah menemukan video ini, makin beruntung. Karena tahu. Selain dikasih tahu penyebabnya, dikasih tahu juga solusinya. Mau ya? Gini contohnya. Kita ambil contoh yang pertama dari percintaan dulu deh. Ini kan banyak nih penonton Pagar Kehidupan mungkin yang masih berjiwa muda gitu ya. Gak peduli umurnya berapa tapi jiwanya muda. Jadi ngerasa pengen dapat percintaan yang oke. Gimana Mas caranya? Mudah. Setiap kali kamu pengen punya pasangan, ingat video ini, ingat perkataan saya. Ingat perkataan seorang Aryan Surya Pagar Kehidupan bahwa pasangan itu secantik apapun, seganteng apapun, sebaik apapun adalah apa? Betul, cobaan bagimu. Itu artinya
Yang kamu incer bukan kesempurnaan dia. Bukan. Yang kamu incer adalah, bisakah diriku menerima kekurangan dia? Ah, masuk akal ya? Jadi kita nggak mencari kelebihan orang di sini. Yang kita cari adalah siapa di antara mereka yang kekurangannya paling bisa aku terima. Beda nggak? Beda. Di situ kita akan mendapatkan kisah cinta yang realistis, bukan yang cuman seperti sinetron doang, yang mana itu ilusi belaka. Paham? Bagus. Itu percintaan. Nah, bagaimana dengan masalah keuangan, Mas? Masalah karir, saya pengen kaya, Mas. Saya pengen jadi orang yang mapan. Boleh nggak? Boleh. Tapi sudut pandangnya dibenerin dulu. Gimana? Gini sudut pandang yang benar. Setiap kali kamu ingat soal uang, setiap kali kamu melihat uang di rekeningmu, setiap kali kamu menerima gaji, komisi, atau penghasilan apapun bentuknya, ingat perkataan saya di video ini. Uang berapapun yang kamu terima, itu adalah apa? Benar, cobaan. Artinya, setiap kali uang yang kita terima, itu bukan untuk dinikmatin makan bakso mulu, bukan untuk dinikmati jalan-jalan mulu, bukan. Tapi untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena di situ loh letaknya kenikmatan uang, dibagi kepada orang yang membutuhkan. Betul apa enggak? Benar? Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu paling happy punya uang? Di saat beli barang? Bukan, di saat beli barang happy, tapi begitu barangnya udah dapet dipajang doang. Udah nggak bikin happy lagi tuh. Yang paling bikin happy adalah ketika kamu menggunakan uang itu untuk menolong orang yang kamu lihat, dia ketolong banget loh Mas gara-gara saya. Dia ketolong banget loh Mas gara-gara uang yang saya jadikan makanan saya kasih dia Mas. Atau mungkin kamu lihat ada sebuah tempat gitu ya, dia udah nggak punya lagi uang untuk memperbaiki rumah ibadahnya mungkin. Kamu kasih tuh bangunan yang kokoh untuk rumah ibadah gitu. Sehingga mereka bisa beribadah, mukanya bersyukur banget gara-gara kamu, gentengnya nggak bocor lagi rumah ibadahnya. Seneng nggak? Seneng. Itulah hebatnya pola pikir ini. Nah, sebentar. Bagaimana kalau di luar percintaan dan masalah keuangan, Mas? Untuk semuanya deh sekarang. Untuk masalah pergaulan, Mas. Saya udah bosen, Mas. Dapat teman yang salah terus. Gimana tuh? Ingat. Ingat perkataan saya. Apapun yang kamu terima dalam hidup adalah apa? Benar. Cobaan. Saya ulangi. Cobaan. Artinya, setiap kali kita cari teman, jangan cari teman yang sempurna, nggak ada. Nggak akan nemu. Cari teman yang mana kekurangannya bisa kita terima tuh. Jadi kalau kita pola pikirnya gitu, kita nggak pilih-pilih teman berdasarkan kesempurnaannya lagi. Saya nggak suka sama dia. Kenapa? Dia tuh kayaknya dandanannya terlalu gimana gitu. Ya udah, kamu nggak bisa terima kekurangan dia. Nggak bisa, ya udah cari yang lain. Cari temen yang mana dia nggak sempurna, tapi kekurangannya bisa kamu terima. Nah itu tuh pola pikir yang benar. Dalam hal apapun juga sama. Cari pekerjaan, carilah pekerjaan yang mana kekurangannya bisa kamu hadapi. Bukan kamu incer gajinya, penghasilannya, ketenarannya, no. Ya, semua dalam hidup ini adalah esensinya cobaan. Pakai pola pikir ini. Lihat. Sudut pandang kamu aja sampai menit ini udah berubah kan? Sudah tahu gitu salahnya di mana. Nah ini loh maksud saya. Sebuah keistimewaan dari video ini, kalau kamu sadari, bisa membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri kamu. Yang mana kekuatan tersembunyi dalam dirimu, itu bisa keluar. Karena dirimu tahu, iya juga ya Mas. Sudut pandang saya selama ini keliru. Saya rubah semuanya Mas. Insya Allah seizin Tuhan hidup kita membaik. Rubah sudut pandang kamu dan ingat selalu perkataan saya. Senikmat apapun hidup kamu, dasarnya adalah apa? Betul, cobaan. Jangan terlalu terlena dengan dunia. Dunia ini tipuan. Saya ulangi, dunia ini hanyalah tipu daya belaka. Jangan terlena. Ketika kita mabuk dunia, hidup kita akan masuk ke jurang cepat atau lambat. Dan kamu, iya,
Kamu sebagai sahabat saya tidak boleh masuk jurang. Ayo, bersama dengan saya, kita bangkit, kita maju lagi dengan sudut pandang yang baru. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.